how are you today? I hope you are very well. Okay? Today I'm going to teach you about conditional sentence. What is the conditional sentence? To know it, you always stay tuned on my channel. Okay? To short the time, let's watch my video. Hello everyone, how are you today? Today I'm going to teach you about conditional sentence. What is the conditional sentence? Apa conditional sentence? Yaitu pengkondisian apabila di sini ada dua kalimat, ada if clause dan main clause. Jika if clause-nya memungkinkan, main clause-nya pasti akan terjadi, ya. Di sini ada beberapa tipe, ada tipe zero, tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita belajar tipe zero atau zero conditional, ya. Bagaimana zero conditional atau tipe zero? Yaitu keadaannya general truth. Jadi benar-benar terjadi, ya, faktanya bahwa jika kondisinya memungkinkan pasti terjadi. Contohnya, if we heat the water, it boils. Jadi kalau kita memanaskan air, itu pasti airnya akan mendidih. Nah, semua orang tahu kalau kita memasak air, mendidihkan air sampai 100 derajat, pasti akan terjadi boils, ya. Jadi di sini faktanya bahwa airnya akan mendidih. Nah, ini yang disebut tipe zero, tipe 0, ya. Contoh lagi, if it rains, it is wet. Jika hujan, pasti basah. Nah, semua orang tahu kalau hujan pasti jalanan atau hasilnya yaitu basah, ya, yaitu fakta, ya. Sekarang contoh lagi, if I eat a lot, I gain weight. Kalau saya makan banyak, jadi jika kita makan banyak pasti akan beratnya bertambah. Nah, pasti, ya. Nah, itu namanya fakta, ya. Dengan pattern atau pola, if ditambah simple present tense, hasilnya simple present tense juga. Oke, jadi di sini ada dua clause, ada if clause dan main clause. Oke, jadi itu yang namanya zero conditional. Sekarang lanjut. Sekarang tipe pertama. Kalau tipe pertama itu possible situation in the present or future. Jadi situasinya memungkinkan, ya, dalam bentuk present atau future. Oke. Jadi ini kalau if clause-nya memungkinkan, pasti main clause-nya akan terjadi, ya. Mungkin 80% akan terjadi, tapi tidak juga, ya. Ya, pasti juga ada tidak akan terjadi juga. Oke. Di sini contoh, if it rains, I will not come to your house. Jadi jika hujan, saya tidak akan datang ke rumah kamu. Ya, jadi kalau hujan, ya mungkin orang tuh malas untuk datang keluar, ya, atau pergi keluar. Nah, di sini memungkinkan pasti tidak akan datang. Oke. Contoh lagi, if I study hard, I will pass the examination. Jika saya belajar dengan keras, saya akan lulus ujian. Nah, jadi di sini kemungkinan besar kalau kita belajar dengan keras pasti akan lulus ujian. Tapi mungkin juga tidak. Tapi kemungkinan besar, ya, kalau sudah belajar keras, ya pastilah. Oke. Nah, atau juga bisa dibalik. Oke, main clause-nya di depan, if clause-nya di belakang. Tapi kalau main clause-nya di depan tidak ada koma. Kalau di sini kan if dulu, baru ada koma, baru main clause. Nah, kalau di sini dibalik, I will pass the examination if I study. Sama aja artinya.
saya akan lulus ujian jika saya belajar, ya, belajarnya mesti dengan belajar kelas. Patternnya yaitu polanya if ditambah simple present. Nah, if ditambah subjek dulu baru simple present yaitu study, ya. Simple present itu jadi kata kerja bentuk pertama, terus koma subjek, apa aja subjeknya. Kalau I, you, we, he bisa, ya. Ditambah will, ya, ini future tense yaitu harus pakai will. Setelah itu ditambah bare infinitive. Bare infinitive itu jadi kata kerjanya bentuk pertama. Oke, itulah tipe pertama dari conditional sentence. Oke, mudah kan? Sekarang tipe selanjutnya. Oke, sekarang tipe kedua daripada conditional sentence. Kalau tipe kedua itu yaitu unreal, tidak nyata, impossible situation in the present or future. Jadi tidak nyata atau tidak mungkin situasinya dalam bentuk present atau future, ya. Nah, di sini contoh, if I won the competition, I would buy a car. Nah, faktanya, ya, sekarang saya I don't win the competition. Saya tidak memenangkan kompetisi. Jadi diandaikan saja ini, ya, unrealnya saya tidak mau. Jadi jika, nah, jadi dengan polanya, oke, if pattern, ya, bentuknya patternnya if ditambah bentuk past. Nah, if subject won itu bentuk kedua daripada win, ya, ini harus bentuk kedua, koma subject. Nah, setelah itu would, ya, jangan will karena ini bentuk kedua, ya, jadi harus would. Setelah itu bare infinitive. Bare infinitive itu bentuk pertama. Oke. Contoh lagi, if I had a lot of money, I would buy new house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah baru. Faktanya sekarang I don't lot of money. Saya tidak punya banyak uang. Diandaikan saja, ya. Jadi kalau diandaikan itu bentuknya ya ini. Jadi if subject, jadi have-nya itu bentuk kedua, ya, bukan have lagi tapi had, ya. Contoh lagi, ini if-nya enggak ketulis. If I knew your house, I would visit your house. Jika saya tahu nomor rumah kamu, saya akan mengunjungi rumah kamu. Oke. Jadi faktanya I don't know your house. Saya tidak tahu rumah kamu. Nah, jadi di sini faktanya itu bentuk present, ya. Nah, coba lihat subjek I, don't, ya, don't-nya itu bentuk present kan? Ya, don't know your house. Oke. Jadi faktanya menggunakan using simple present tense. Oke, ini bentuk kedua. Sekarang lanjut bentuk terakhir, yaitu bentuk ketiga. Nah, kalau bentuk ketiga ini apalagi something didn't happen or imagination. Jadi ini hanya angan-angan saja. Jadi tidak akan terjadi, tidak mungkin, ya. Nah, tipe ketiga ini yaitu contohnya. Nah, di sini if I had studied. Nah, ini udah patternnya. Bentuk ketiga itu had, udah baku, had-nya itu harus ada. Nah, baru ke bentuk ketiga daripada study, jadi studied. If I had studied, jika saya sudah belajar. Nah, I baru would, ya. Setelah itu present perfect, have passed, ya. Jadi setelah would present perfect, I would have passed the exam. Jadi if I had studied, I would have passed the exam. Jika saya sudah belajar, saya akan sudah lulus ujian. Padahal nggak mungkin, ya. Ini hanya imajinasi saja, ya, khayalan aja. Faktanya
ini bentuknya bentuk kemarin. Jadi saya kemarin berarti menghayal, I didn't study hard and I didn't pass it. Jadi saya tidak belajar, oleh karena itu saya tidak lulus. Nah, ini pengandiannya waktu kemarin ya, bentuknya faktanya past tense. Contoh lagi, if I had known you, I would have come to yours. Maksudnya to your house. Yours ini berarti kepemilikan ya, tanpa ada subjek kalau sudah ada s. Jika saya sudah tahu kamu, saya akan sudah datang ke kamu atau ke rumah kamu, boleh. Faktanya, fact, I didn't know you. Saya tidak tahu kamu. Nah, ini faktanya bentuk kemarin ya, past tense. Contoh lagi, if I had a lot of money, I would have bought. Nah, misalkan bought, membeli apa? Jika saya sudah punya. Nah, di sini had yang kedua itu sama karena bentuk ketiga have, had. Kalau had pertama ini udah baku, sudah harus baku ya. Kalau ini yang headnya kebetulan aja bentuk ketiganya sama dengan head ini ya. If I had a lot of money, I would have bought misalkan new car atau new house. Faktanya I didn't have much money. Saya tidak punya banyak uang. Patternnya jadi formulanya if ya ditambah past perfect. Nah, past perfect itu yaitu had ini udah baku. Nah, ini bentuk ketiga kata kerja bentuk ketiga berubah-ubah. Ini kebetulan aja sama ya. Jadi past perfect tambah ya setelah koma subjeknya apa aja, boleh I, boleh you atau apa. Terus would, setelah would baru present perfect. Nah, ini present perfect itu have tambah bentuk kata kerja bentuk ketiga. Have both. Nah, kalau misalkan saya sudah menulis write bentuk ketiga written, misalkan I would have written a letter. Oke. Jadi hari ini pembelajaran conditional sentence sudah berakhir. I hope you understand. Okay. Thank you for watching. Hey there. Subscribe to my channel and also time. press this bell icon. Okay, if you like this video, you can subscribe, like and share. And if you have a question, write in column. Okay, thank you.